Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Selamat pagi Pak Gema. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar juga Anda luar biasa pagi ini karena banyak sekali sentimen yang perlu kita bahas dan analisis ini Pak Gema. Karena memang di luar negeri kita tahu tadi rebound yang cukup menarik dari bursa Wall Street dan mengiringi pergerakan positif juga di wilayah Eropa. Tapi di wilayah Asia tadi ada sentimen yang cukup mengejutkan dengan adanya uji coba di salah satu kita tahu volunteer begitu menghasilkan hasil yang tidak diharapkan dari vaksin corona sehingga menekan pasar Asia. Sementara di dalam negeri dengan adanya penerapan dari PSBB kembali di wilayah DKI Jakarta yang akan diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menekan pasar hingga melemah cukup dalam kemarin. Bagaimana analisis Anda, Pak Gema? Selamat pagi pemirsa, kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu. Banyak orang yang cukup stres ya melihat, IHSG-nya turun. Nah, Astronaci langsung saja memberikan satu, IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish, major trendnya bullish. Kedua, IHSG kalaupun turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14. Di situ ada Sun, opposition Neptune, dan kemudian ada Moon at North declination. Ini dua cycle yang sudah teruji selama 40 tahun paling tidak di market-market Asia maupun di Indonesia. Ini menyebabkan turning point. Jadi kalau kita melihat indeks itu turun, mendekati tanggal 11, which is hari ini, dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik, harusnya support baru, baik itu secara time support atau price support akan terbentuk. Yang ketiga, strategi yang dilakukan adalah tetap buy and weakness. Kenapa? Karena saya melihat ada yang unik di sini. Saya meng-compare antara grafik daripada COVID-19 growing di Indonesia. Kita compare dengan Dow Jones, kita compare dengan IHSG dan rupiah. Yang saya temukan adalah semakin tinggi COVID, indeks semakin naik. Tetapi semakin kuat rupiah, indeks semakin turun. Semakin lemah rupiah, yang kita lihat sampai 15.500 peluangnya, indeks akan makin kuat. Jadi memang terjadi anomali yang di luar akal sehat kali ini. Namun itulah faktanya. Ketika ada PSBB, ini mungkin akan ada shock sedikit buat IHSG, tetapi pada akhirnya tetap indeks mungkin sudah mempelajari, sudah price in ya. PSBB yang pertama sudah dilewati, PSBB kedua saya rasa tidak akan terlalu berdampak. Dan mungkin malah akan berdampak positif. Wow, menarik ini kalau kita bicara mengenai analisis yang anomali. Kalau kita lihat justru dengan adanya sentimen-sentimen negatif, tapi market justru berbalik arah begitu. Sebenarnya dengan nah itu dia. Kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, begitu dengan adanya PSBB yang akan diterapkan kembali, kemudian market mengalami tekanan, sementara Anda katakan tadi indeks masih bullish, sementara tekanan akan berlanjut sampai dengan 11 sampai dengan 14 September mendatang. Berarti justru kita sudah mulai melirik dong saham-saham yang bisa kita pilih pada saat nanti indeks berbalik arah pada tanggal 11 ataupun 14 September mendatang, Pak Gema. Exactly, kayak hari ini contohnya, hari ini harusnya hijau ya indeksnya, karena ini sudah satu hari menjelang tanggal 11, tapi hijaunya dia itu nanti akan terbatas sampai 5231 karena di situ ada gap. Kemarin tuh turunnya kan turun shock, saya nggak ngerti apa alasannya tiba-tiba turun. Yang jelas di situ meninggalkan sebuah common gap di 5232, 5231 ya, area itu. Jadi intinya indeks kita saya lihat mungkin hari ini itu akan recovery dari penurunan kemarin. Mungkin tidak lebih tinggi dari 5216, mudah-mudahan tidak lebih tinggi karena apa, kita butuh tanggal 11-nya yang dia lari ya. Dan tanggal 11 ini akan menjadi bottoming, apakah itu plus minus satu hari biasanya range-nya, jadi either tanggal 10 atau nanti tanggal 14 itu. Baik. Itu dia untuk beberapa hal yang perlu dicermati. Sebenarnya tren dari pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi optimisnya memang masih bullish begitu ya. Berarti kesempatan yang terjadi hari ini lebih kepada konsolidasi. Sementara bagaimana dengan sentimen PSBB sendiri menurut Anda? Apakah ini suatu hal yang perlu dicermati begitu? Karena ada kekhawatiran pada saat PSBB memang beberapa waktu lalu kan sempat anjlok juga nih pada saat ini diterapkan. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia itu unik. Ketika corona dikasih new normal, itu sama dengan normal gitu. Jadi mereka juga, COVID-19 itu nggak ada wibawanya di Indonesia, terus terang saja. Dan itu akhirnya membuat indeks COVID-19 itu naik gila-gilaan. Nah menurut saya PSBB yang kedua ini mereka sudah antisipasi. Karena PSBB yang pertama mungkin shock ya, semua disuruh tutup, ini ada perubahan behavior yang besar sekali. Tapi kalau PSBB yang kedua mereka tahu what to do, dan saya rasa tidak begitu berdampak ke masyarakat. Dan nampaknya selama dibuka new normal atau PSBB mereka sudah belajar bagaimana hidup di dalam masa pandemi, hidup berdampingan atau yang istilah Pak Jokowi berdamai dengan corona ini gitu. Jadi menurut saya efeknya harusnya minor ya. Paling yang ditakutkan orang untuk shock pertama adalah
kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih parah lagi dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat itu signifikan untuk IHSG kita. Memang akan terjadi koreksi, tapi itu pun koreksi secara naturally cycle correction, bukan karena PSBB, dan itu kan hanya di Jakarta. Karena kalau kita melihat sebenarnya secara Indonesia, tidak hanya Jakarta, kayak Surabaya, itu kan sudah jelek. Terus kemudian Depok pun udah hitam banget kan, sampai ada jam malam. Tapi buktinya Depok ada jam malam, ya market biasa-biasa saja gitu. Baik, tapi dengan kondisi seperti ini memang kita harus mulai cermati lagi nih beberapa saham. Tapi kalau kita bicara mengenai sektor apa saja nih yang menurut Anda masih cukup seksi nih Pak Gemma? Kalau kita bilang ya di Indonesia tetap banking dan consumer itu yang memegang. Memang manufaktur pasti agak berat ya, kayak Astra International, manufaktur di otomotif, ya dia akan main ranging saja menjaga harganya misalnya antara 4.800 sampai 5.400 itu sampai 3 bulan ke depan. Tapi kalau kita bicara banking, Big Bank, BRI, BCA, terus kemudian dari consumer ada Indofood, ICBP, ini yang menurut saya akan diincar gitu. Oke.